Tapi Jogjanya di daerah pemparan saya di Wates Kulon Progo. di Wates, ya. Orang tua asli sana, tapi tinggal di Magelang, Bapak. Ya, daerah Magelang kan. Kemudian kami banyak mendengar dari Bapak, kemudian Bapak juga dianggap sebagai sesepuh dari kalian kami. Kami kesempatan pertama kami silaturahmi dengan Bapak. Terima kasih ya. Mudah-mudahan bisa tetap terjalin komunikasi yang baik antara Bapak dengan Satuan. Sebenarnya pertama tentang Yalet. Nanti kalau ada komandan tanya lagi kan mesti kita tahu Yalet itu perkasa ya. Perkasa. Karena ini satuan pemukul di lapangan, dia harus perkasa ya. Yalet. Ya, jadi ketika misalnya ada anak kecil-kecil mereka berantam gitu, satu rasanya sudah terpojok, ibunya nanti teriak, Yalet kuat. Ya, kan saya ya kurang lebih untuk menjelaskannya seperti itu. Jadi ini perkasa, jadi ini satuan tempur, jadi ini perkasa. Ini yang tangguh ya. Dia memiliki satu ketangguhan mental dan segala itu kan semua kemasan pengertiannya ya seperti itu. Ya dia perkasa, jadi satuan yang memang prajuritnya itu prajurit yang sangat perkasa gitu. Jadi pantang mundur atau apa semua itu intinya itu. Nah teritorialnya itu dulu saya kasih nama Aninti Uninggap, itu saudara yang baik. Ya, karena dia sudah main di teritorial. Tapi kalau tempur dia harus main dengan kepersakaan. Jadi dia ada ketangguhan. Ya, jadi satuan yang tangguh, satuan yang perkasa gitu. Ya nanti besok kalau ada komandan datang tanya lagi ya saya bekali dulu. Ya nanti jangan sampai tanya dulu Bapak itu. Tapi sekarang mumpung ada kesempatan. Jadi ini satuan yang tangguh, yang perkasa gitu. Intinya itu lain dengan teritorial, mereka kan sudah bermain di meleburkan semangat keprajuritan, semangat ini kepada hati masyarakat dalam persaudaraan dan segala macam. Jadi senjata mereka sudah mulai berubah gitu. Ya, jadi itu kurang lebih benang merah dari kalau yang di sipur itu dia sudah bermain mitanam, artinya orang pekerja keras, karena mereka kan bekerja untuk memfasilitasi satuan-satuan lain atau gitu. Ya, jadi mitanam itu orang-orang yang semangat, yang bekerja dan segala macam. Ya. Kami juga rencana ke depan ulang tahun Batam tanggal 29 November. Kami sedang membuat konsep untuk sejarah satuan. Kami bisa minta bisa Bapak informasi sebagai dalam wawancara ke Bapak. Karena ini kan pengawal kedaulatan. Ya, jadi mesti ada satuan-satuan yang tangguh, yang perkasa segala macam. Jadi ini kalau keperkasaan bangsa ini kan itu kan terlihat dari keperkasaan prajurit yang ada di medan depan. Jadi itu makanya saya kasih motivasi supaya ada semangat anak-anak itu. Yalet, perkasa, tangguh. Jadi dia tidak rapuh oleh suasana apapun, tangguh, dia perkasa. Jadi intinya itu ada supaya singkatnya seperti itu. Nanti kalau komandan tanya ya kurang lebih makna dari nama yang kita nobatkan untuk satuan ini. Jadi kita dulu coba juga aja kan anak Yalet untuk menanam padi di sekitar bagaimana penguasaan medan. Penguasaan medan itu kan bagian juga jadi penguasaan masyarakat. Betul. Jadi bagaimana kita membangun satu simpati masyarakat untuk kita menghalau pandangan di masa lalu. Jadi kita ingin menghalau itu, lalu prajurit
melebur di dalam suasana lingkungan sekitar dan segala macam, mewarnai ya kehidupan masyarakat, lalu memperkuat keberadaan mereka ketika mereka dihinggapi oleh rasa ketakutan. Tapi begitu prajurit hadir, ya berarti itu kan pralambang bahwa perlindungan negara di semua kawasan itu hadir. Ya, jadi itu konsep-konsep yang dulu Bapak masih bupati itu ya seperti itu. Ya, jadi menyatukan seluruh elemen sebagai mitra gitu. Ya, jadi bagaimana dengan semangat kemitraan yang kokoh kita membangun daerah perbatasan gitu. Ya, jadi itu konsep-konsep awal yang mungkin kita mau cobakan. Lalu saya nanti coba bicara gitu di hari ulang tahun itu, mungkin ada piala Yalet. Ya, coba bikin olahraga dan segala macam gitu. Ya. Ya, nanti kita kerjasama lah dengan kita membangun dengan piala Yalet nanti jadi atau semua ajak masyarakat sekitar dan segala macam itu supaya suasana di Yalet ini ramai. Betul, ya, betul sekali. Ya. Kita rencanakan nanti ulang tahun Batalion ada pertandingan olahraga sepak bola Yalet Cup yang masyarakat mancing rencana. Iya. Mungkin dari Bapak ada saran yang lain yang kira-kira bisa? Ya, saya pikir yang bisa melibatkan banyak orang. Karena misalnya voli, ibu-ibu, anak-anak muda di situ. Bisa. Ya, karena di situ kan akan mencairkan sebuah pandangan bahwa mereka melewati sebuah kawasan atau yang apa gitu. Jadi ya mereka menganggap bahwa ini penjabaran jadi negara harus hadir. Ya. Jadi negara yang kita harus hapuskan bahwa negara tidak hadir sebagai momok yang menakuti rakyat. Betul. Tapi kan prinsip dari rakyat bersama rakyat kan kita melindungi negara kan. Betul. Ya. Prinsipnya itu. Ya. Jadi itu yang saya harap kita coba begitu untuk daerah-daerah terjauh itu kan kita semua harus bersatu. Ya, pembagian tugas negara ini kan hanya untuk mengelola negara ini supaya beban jangan menumpuk. Gitu kan. Negara sudah bijaksana mengatur itu pembagian tugas dan semana. Ke depan kita semua harus bersatu gitu. Siap. Ya, bersatu untuk sama-sama mengawal kedamaian. Karena ini kan sudah di alinea keempat tentang pembukaan Berdasbok sudah jelas. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi dua inti pokok ini, melindungi segenap bangsa dan melindungi tumpah darah. Dan tumpah darah itu adalah kedaulatan. Ya. Nah itu yang memang kita perlu untuk bersatu padu. Ya cuma gaya pemimpin kan lain kopi, lain masakan, lain guru, lain ajaran. Susah. Iya. Ya, tetapi ya bagaimana seni kita berkomunikasi ini menjadi penting untuk kita membangun benang merah komunikasi yang harmonis satu sama lain dan hidup saling mengunjang. Karena selalu saya tanya orang terjauh dan terdekat dalam hidup. Saya pernah kasih kuliah umum di UI di bagian antropologi. Teman saya minta untuk itu sekolah kehidupan. Saya bilang kalau sekolah teori ya kamu masih lebih hebat, tapi sekolah kehidupan belum tentu juga. Pengalaman berbicara. Jadi orang terjauh dan terdekat dalam hidup kita itu siapa gitu. Nah ini kan sebenarnya pertanyaan lebih mengarah ke filosofisnya gitu. Jadi, kita sekarang duduk dekat. Tapi kalau nggak salaman, tangan tidak bersentuh, berarti ini orang terjauh dalam hidup. Betul. Iya. Betul. Iya. Orang yang terjauh dan terdekat ada tetangga di sebelah orang kaya, dia tidak pernah terjauh. Padahal seluruh dunia dia sudah jelajahi. Tapi tetangga yang tinggal di rumah rewot itulah tempat terjauh dalam hidup dia yang dia tidak pernah sampai. Padahal uang kosnya tidak perlu bawa banyak uang. Dia udah membuang banyak uang untuk menjangkau seluruh daerah yang jauh. Tetapi untuk jalan kaki saja ke tempat sebelah itu kan dia menjadi tempat yang terjauh yang tidak perlu pakai tiket. Iya. Jadi itu kurang lebih filosofi. Lalu
ada satu hal kodrat yang tidak bisa dilakukan oleh manusia sehebat apapun, yaitu melahirkan diri sendiri dan menguburkan diri sendiri. Tidak ada manusia hebat di dunia. Tidak ada. Harus saling membantu. Harus saling membantu. Jadi kebersamaan ini mutlak menjadi penting. Ya. Jadi dalam pepatah yang dikemas ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Ya. Lalu juga pepatah kemana kita pergi itu kita nggak perlu khawatir, sampai di medan perang pun itu tidak ada masalah. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya. Kita nggak perlu bawa tanah di telapak kaki kita supaya ada tempat pijakan, tapi dengan pandangan nasihat. Kita semua ini kan perantau, Pak. Betul. Saya ada di sini, saya merantau ke sebelah juga kan. Iya. Tapi kalau saya hidup tidak berkesesuaian dengan suasana yang ada di sana, ya nanti kan terjadi penolakan. Padahal kan Tuhan sangat melengkapi kita. Waktu kita meninggal nanti ditanya, dulu tanganmu itu kau pakai untuk apa? Kau salaman kah, melambaikan tangan, atau kau tinju orang? Ya. Lalu mukamu yang sudah saya kasih itu kau pakai untuk tersenyum atau tidak? Ya. Lalu apa bedanya? Tuhan nanti bilang, saya dulu kan hadirkan kamu manusia yang bisa tersenyum, tapi kenapa kau berperilaku seperti patung yang nggak pernah tersenyum kan? Kecuali kalau diukir atau dipatung menjadi dia ada senyuman, tapi senyuman yang terus tersenyum gitu. Ya, mendengar. Kamu tinggal di sebuah pulau atau kamu hidup di sebuah pulau kebersamaan, mendengar orang, melihat orang, ya, menyapa orang. Ya. Kenapa? Seluruh persoalan kehidupan kita itu tidak ada persoalan itu yang terjadi. Kitalah yang mencetak persoalan. Betul. Ya, jadi kan mungkin ada pandangan-pandangan. Kalau di sini bilang cukimai, kalau di Jawa Timur bilang diancok. Ya. Ya itu ya. Ya begitu, sebenarnya itu panggilan keakraban yang tadinya dasarnya bukan itu. Ya. Tapi karena sering diucapkan untuk orang-orang yang terdekat saja. Ya sudah akrab itu. Jadi sahabat. Jadi sahabat. Ya betul. Diancok kok kemana aja. Betul ya. Kimai kue kemana saja. Ya. Ya. Betul. Dengan program-program di sini sapi ikat kuda gitu, saya pergi ikat kuda sapi main bola, masa sapi di sini? Dan di sini memang sapinya hebat bisa main bola, tapi kamu mengerti nggak? Saya pergi main bola disikat gitu, jadi sapi main bola gitu. Ya hal-hal seperti itulah yang akan membuat kita meleburkan diri dalam suasana yang dalam pepatah bilang, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Ya. Jadi kalau mau hidup murah di dunia, kita tidak perlu bawa dapur, panci, dan segala macam kemana-mana. Cari kalau cari sahabat kemana-mana, kita mau minum apapun, makanan apapun, kita nggak perlu membelanja, kita tidak ada belanja itu bagi persahabat. Jadi, gandakanlah hidupmu dengan persahabatan. Itu aja. Saya dulu merantau ke Jawa 14 tahun, tapi teman saya mulai dari saya tidur dengan mereka kerja, tidak bisa pulang, nggak ada uang angkot. Saya tidur dengan mereka sampai pagi, besok saya lanjut kerja lagi. Ada hidup ini saya sudah lakoni dengan prinsip bagaimana kita piawai menjalankan perantauan. Ya, kalau mencari sahabat. Sahabat itu tidak mutlak harus orang yang berlebih. Siapapun orang itu kita harus bersahabat. Ya. Jadi jangan memilah-milah persahabatan siapapun. Sebagai komandan satuan, cara melucuti menguasai medan itu satu saja, persahabatan. Saya kira begitu adik. Ya, kita akan mulai nanti bulan November. Ya, mendukung itu, hadirkan sebuah suasana bahwa Yalet hadir untuk menciptakan sebuah nilai lebih. Ada harus buat sebuah nilai lebih Yalet. Ya. Komunikasi kita harus lebih humanistik dan segala macam. Ya, saja. Kalau sudah itu sudah. Ada akan dikenang. Abu Zainal itu dikenal sampai kapanpun. Ya, karena dia bisa membuat
dia bisa hadir di tengah-tengah, dia bisa membuat orang yang punya bakat tapi tidak ada ruang, tidak ada wahana untuk mereka, dan Agung Zainal bikin itu. Ya. Ya, jadi gubernur singkat tetapi kesannya tidak singkat. Gubernurnya berakhir singkat tetapi kesannya sampai sekarang masih terasa gitu Agung Zainal. Karena dia mampu menerjemahkan apa yang sesungguhnya dibutuhkan oleh masyarakat di daerah ini. Ya. Kalau di sini ya relatif aman lah. Ya, makanya saya mau himbau lagi ke masyarakat untuk sementara tidak boleh masuk lagi ke daerah-daerah konflik. Mau cari duit di sini aja lah. Di sini ikan di sana susah, di sini lebih cepat. Mau cari apa, mau pancing. Di sini orang tidak cari ikan, ambil ikan, mau pancing kan. Jadi begitu Ade. Ya, selamat datang, selamat bergabung. Ya, Tuhan mengutus melalui negara ini untuk menambah persaudaraan. Jangan pulang dari sini dengan tidak menambah daftar persaudaraan yang panjang dari sini. Itu aja. Iya. Oke deh, ya. Terima kasih. Arahannya mungkin nanti kami akan konsultasi. Ya. Siap, terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Kami mohon pamit. Ya. Terima kasih Pak. Ya.